gua. Boy, dengar tidak? Lu harus kasih edukasi dan kasih kata-kata nasihat juga. Kadang kalau kita mengatakan sesuatu, bentar saya lagi ngomong. Gue galak banget sumpah. Buat sebagian orang Indonesia yang ikut hashtag Black Lives Matter dan anti rasis, ikut campaign ngebela anti rasis, tapi kalian masih suka menghina orang Papua. Gak usah sosok anti rasis kalau sama saudara sebangsa setanah air aja masih suka ngediskriminasi, masih suka rasis. Nah, di part 2 ini gue pengen bahas tentang sekarang masalah rasisme di Indonesia. Bahwa lu nggak usah ngomong rasisme di Amerika, sedangkan di Indonesia aja rasismenya itu menurut saya juga parah banget sih. Salah satu contoh yang tadi yang gue bilang, di Papua ditanya, ada sampo nggak di Papua? Ada sabun nggak? Ada permen nggak? Ada jaringan Telkomsel nggak? Ada internet nggak? Gitu ya kan? Nah itu udah viral juga itu. Sering sekali kami mengalami rasisme, diskriminasi itu kami sudah sangat sering sekali yang terjadi di sekitar lingkungan dan bahkan sampai di kampus-kampus juga. Itu sempat ada ibu dosen yang mengatakan kepada saya bahwa itu kenapa ya kalian orang Papua badannya bau, dekil, terus ketika kami ngobrol itu kami susah untuk bernafas kayak. Kalau saya melihat konflik yang di Surabaya, sebagai saya punya kawan-kawan juga Papua di sana, yang pertama hati saya terpukul gitu dengan sebutan ya monyet istilahnya. Itu sebenarnya banyak faktor sejarah. Bisa jadi ya itu dari faktor sejarah, perilaku yang diterima waktu sejarah-sejarah lampau lah gitu. Itu bisa jadi. Kedua adalah faktor keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia ya. Jadi gitulah maksudnya. Itu kayak keadilan sosial tidak merata sampai di beberapa daerah sehingga ada kecemburuan masyarakat setempat terhadap daerah tertentu gitu. Misalkan nih, kalau kita lihat di Indonesia yang punya privilege itu siapa sih gitu. Memang hak-hak istimewa di Indonesia maksudnya golongan-golongan yang paling punya hak-hak istimewa gitu. Ini waktu itu gue nyimak ini sih instastory-nya Hana Al-Rashid sih. Jadi dia bikin question gitu, yang punya privilege buat di Indonesia tuh siapa? Nah, rata-rata netizennya tuh bilang, mohon maaf ya, maksudnya nggak menyindir gitu, maksudnya ini netizennya berkata begini kan, yang punya privilege tuh macam-macam. Salah satunya, mohon maaf nih gue berapa, karena ini mayoritas adalah Muslim, pria dan Jawa gitu. Pria itu punya keistimewaan di Indonesia tuh, jadi kayak budaya patriarki di Indonesia itu masih tinggi. Maksudnya wanita tuh dipandang tidak terlalu setara gitu, walaupun sebenarnya ada tokoh emansipasi gitu. Nah, prakteknya tetap yang punya privilege tuh kayak pria dan pria gitu kan, bahkan di beberapa kontestasi politik pun sedemikian gitu kan, kayak wanita tuh dipandang sebelah mata. Terus mayoritinya Muslim gitu kan, rata-rata ya kita lihat aja di politik Indo gitu kan, kayak yang punya privilege itu ya udah Muslim gitu. Kalau lu nggak Muslim kayaknya sulit banget lu diterima untuk masyarakat gitu kan. Anyway, sorry gue potong dikit teman-teman, jangan salah, dia Muslim ya. Teman gue ini Muslim. Jadi gue sama dia, gue Kristen yang Muslim, tapi kita ini teman-teman yang gue punya teman banyak yang open minded banget, termasuk teman gue satu ini Deli, dia open minded. Jadi dia kalau bahas itu sesuatu netral, nggak berpihak kepada satu ras atau agama tertentu. Terus yang ketiga adalah Jawa gitu. Kenapa gue bilang Jawa? Karena secara kalau kita lihatlah dari beberapa tahun ke tahun dari sejarah pemilihan presiden atau presiden menjabat gitu kan, selalu yang punya privilege untuk pembangunan itu dimulai dari Pulau Jawa semua. Ya. Dan maksudnya beberapa pulau itu kayak punya kecemburuan gitu, termasuk ya teman-teman kita di Papua gitu kan. Lu masyarakat Jawa gitu kan, BBM naik aja lu udah demo gitu. Iya. Kami menerima BBM harganya lebih tinggi 100.000 selama ini 1 liter. Karena kayak harganya kan udah disetarain tuh hampir semua daerah sama gitu. Nah, artinya bukan rasis, gue sebutannya itu kayak ada privilege hak istimewa yang membuat beberapa masyarakat di Indonesia cemburu, termasuk salah satunya adalah teman-teman kita di timur gitu. Dari sejarah masa lalu yang gak enak gitu kan, terus
hak-hak istimewanya juga tidak adil gitu kan. Sebenarnya keadilan sosialnya belum jalan gitu. Hubungannya apa dengan rasisnya? Jadi gini Yang maksudnya. gua tanya tadi, ini kan orang-orang kita ini lagi rasis-rasisnya Iya, maksudnya orang-orang gini, di Papua maksudnya. sana gitu. Karena rasisme itu bisa muncul dari hak-hak dari apa namanya Mayoritas superior, satu tadi, superior itu. merasa superior, mayoritas juga salah satu kan, benar nggak? Iya, maksudnya yang merasa superior apa ya, rata-rata ya mayoritas itu dalam arti dia punya kuantitas banyak yang punya hak suara di lingkup tempat tersebut, kayak misalnya yang tadi gue sebut lah, Jawa, Muslim, pria gitu kan. Itu yang terjadi lah waktu di Papua gitu kan. Nah, apalagi disandinginnya sama, mohon maaf nih, kayak kata-kata binatang yang Yeah. di metafor nih manusia Papua gitu kan, Yeah. mirip binatang tertentu gitu kan. Itu yang membuat lebih tersinggung Lebih gitu kan. tersinggung Kayak sih gitu. mereka. Mereka akan tersinggung karena maksudnya gue ini manusia, lu selama Iya. ini lihat gue apa gitu kan. Betul, gitu. gua manusia. Sampai orang-orang Papua itu bikin bikin tulisan, kalau kami monyet, mohon maaf ya saudaraku yang di Papua, mereka sampai bikin tulisan bilang begini, kalau kami monyet, kami nggak punya warga negara, berarti orang-orang Indonesia ini isinya monyet dong. Sebenarnya teman-teman ini juga, teman gue ini kasih pemahaman yang buat gue udah lumayan bagus. Gue juga mau kasih tambahan adalah bahwa kita tuh mesti berhati-hati dalam berkata-kata, dalam membuat status. Orang Indonesia apalagi, pokoknya orang bilang warga plus 62 ini terlalu membuat. Gue gak mau nyalain netizen sih. Ya, gue bukan nyalahin sih ya. Menurut gue itu masalah edukasi sih. Itu kekurangan edukasi kalau menurut gue. Sampai mengatai orang Indonesia monyet. mereka pintar kok, bro. Karena itu mereka itu juga ciptaan Tuhan. Mereka itu manusia, mereka ciptaan Tuhan gitu. Nah, cuman bedanya gini. Lu pernah belajar tentang kaum Melanesia kan? Melanesia. Nah, Melanesia itu kan adalah yang terbentang dari daerah Indonesia Timur sampai ke Fuji ya kalau nggak salah. Pokoknya lewat Papua, Fuji, ada beberapa negara lagi. Negara ini apa namanya? Kepulauan Salomo dan lain-lain. Kepulauan yang di itu Samudra Pasifik. Ya, pokoknya yang orang-orangnya Melanesia itu adalah yang kulit hitam, rambut keriting, rahangnya lebih besar di bawah dan mereka kuat-kuat dan memang kulitnya hitam. Nah, kadang orang-orang ini mendapat sedikit perlakuan lebih khusus seperti yang tadi, Ya, maksud gua seperti dirasisin iya. gitu. Hati-hati aja teman-teman. Sebenarnya bercanda itu saudara boleh. kita. Ya, bercanda boleh. Kadang kita ada nih kalau di kayak kita ada aja bercanda, anjing lo ini gitu kan. Boleh aja, cuma maksudnya kita tahu konteksnya gitu. Maksudnya ketika kita bercanda tersebut pas dia nih dilakukan di daerah tersebut atau di teman kita yang beberapa ini, maksudnya kayak gimana ya, pokoknya faktor sejarah itu mempengaruhi cara kita menindaki sesuatu. Makanya gue penting banget sih buat belajar sejarah, karena ketika kita belajar sejarah kita lebih bijaksana dalam bertindak gitu. Karena kita tahu nih, ternyata ketika kita belajar sejarah kita tahu dia punya masa lalu seperti ini gitu. Kalau dikatain seperti ini atau dibercandain seperti ini nggak cocok nih gitu. Jadi nggak, lebih baik bercandaan ini nggak gue keluarin di sini gitu. Bercanda, walaupun gue bilang gue bercanda, tetap gue salah karena gue nggak arif nih, nggak belajar sejarahnya. Kalau mereka ternyata punya masa lalu yang kayak nggak bagus. Background gitu. sih ya. Ya kayak gini Background aja. Amerika sejarah. kan sebenarnya haram buat kayak orang kulit hitam tuh males banget buat dibilang negro gitu, nggak suka gitu. Nah, itu kan karena apa? Karena kata-kata negro itu kayak udah sering banget tuh terniang waktu zaman genosida gitu, pembantaian kulit hitam. Oh, negro lo. Genosida itu artinya apa sih? Genosida tuh kayak pembantaian gitu. Pembantaian. Jadi pembantaian terhadap satu ras tertentu gitu. Mau lu kulit hitam nih, mau lu muslim, mau non muslim gitu kan, kayak sedang terjadi di beberapa daerah di beberapa negara lah gitu kan, genosida itu tetap ada gitu. Alright. Jadi lu ngomong gini supaya penonton kita juga teredukasi juga. Gue nih suka panggil dia karena dia edukasinya oke. Gue juga masih banyak lupa. Jadi jamban. Jadi maksudnya dia itu gini, maksudnya si Deli. Contohnya gini. Kalau dia, saya lihat dia dengan teman-temannya di kedai, kadang dia suka ngomong anjing ke teman-temannya, tapi teman-temannya itu kan, karena itu kan teman-temannya dia sendiri. Jadi kalau dia sama teman-temannya itu kan dia suka canda-canda, dan kalau dia bercandanya dia bilang permisi anjing ke teman-temannya gitu kan. Ke teman-temannya dia. Jadi dia ngomong ke teman-temannya, tapi itu kan bercanda. Itu kan sudah saling kenal.
Sesama Betawi lagi. Lu Dan Betawi gua- kan, Bro? Dan gue tahu konteksnya. Dan dia tahu konteksnya. Lu Betawi kan? Bukan, gue Ya, lu- tinggal di Jakarta tapi gue bukan Betawi. Oh, lu bukan Betawi. Gue lahir di Jakarta tapi gue bukan Betawi. Lu Jawa dong. Oh, gue ini aja Jakarta aja. Ya udah lu Betawi. Ya, Udah, nggak bisa juga. Oke, Orang jadi Betawi protes lagi sama teman-teman gua. nah, teman gue ini Betawi Jawa West itu. Bercanda sama temannya orang Betawi juga. Tapi itu temannya ada enggak suku tertentu. Kan orang Betawi nggak kasar itu sih. enggak. Gua nggak ngomong suku, bukan. Iya. Ini gue lagi ngomong maksudnya begini. Lu kan sesama suku, Tahu sesama konteksnya orang lah Betawi. ya, gitu, iya. Iya, jadi lu tahu konteksnya. Ini nggak apa-apa kalau lu ngomong ke teman lu, Faki contohnya. Tapi kalau gua orang timur, gua datang terus lu ngomong bilang monyet gitu kan, atau lu orang timur kayak monyet ya. Itu kayaknya beda gitu loh. Itu udah beda Lu mungkin konteks. bisa ditampol sih kalau lu bilang monyet gitu, Ya. di Papua gitu kan, monyet gitu. gitu. Jadi memang Ya, ini tampol aja. masalah Makanya nggak cocok. Gue Nggak bilang cocok, nggak perlu cocok. arif gitu, belajar belajar atau belajar konteks sejarah. budaya. Betul. Budaya perlu Belajar kultur itu penting banget teman-teman, karena ini sebenarnya ini yang gue tahu sih ya, waktu siapa gitu ada satu pemuda kalau nggak salah dia ngomong bilang yang muka manusia yang ada di foto uang 10.000 apa 5.000 sih? 10.000 ya, itu oh iya. Frans Kaisepo. Franz Kaisepo dia itu dilihat terus dibilang mukanya kayak monyet. Nah itu Kurang ajar sih. jadi mulai dari situlah Rame-rame ya, itu Ah. bahas politis banget lu Iya. orang. Lah, Mulai- logonya PKI lah tuh ya. iya. Apaan sih, nggak jelas banget. mulai dari situlah mulai terpicunya masalah ini sih kata gua. Lu harus kasih edukasi dan kasih kata-kata nasihat juga. Boy, dengar tidak? Jadi selain kita bikin konten ini, gue pengen juga kasih kata-kata edukasi buat kita bahwa kadang kalau kita mengatakan sesuatu, Joel Corbuzier. bentar saya lagi ngomong. Itu gue galak banget sumpah sih. Jadi kalau kita mau ngatain orang atau kita mau menghina seseorang itu kita harus berhati-hati karena bukan masalah cuman emosi doang, tapi kalau lu ngomong masalah suku, rasis, masalah agama itu berbahaya kalau ini. Sebenarnya enggak sih ya. Menurut gue bisa kebantahin Oke, kenapa? boleh silakan ngomong. Ya gini, zaman dulu sebelum era-era politik dicampur sama agama itu kita liberal abis. Kayak maksud gua kita bercanda, ada lo bercanda kayak gini nih. Lu jangan ngerokok dalam kamar. Di sini ada malaikat. Lu nggak percaya sini gue buka Gua tampol ya. mata ketiga lu. Ini gini. Sampai mana tadi tuh? Oh ini. Yang itu gue masukin nanti lo bro. Asa sumpah. Enggak, lu mau bantah masalah era politik di zaman dulu sama zaman Enggak, sekarang. maksud gua sebenarnya bercanda suku budaya itu udah jadi tradisi kita tuh masih. Kayak misalkan Jawa begini, orang Padang begini, orang Jawa mah begini gitu. Tapi dulu tuh kayak nggak ada ketersinggungan karena apa? Karena gue bisa kayak apa ya, gue ngeliatnya kayak gini, tidak ada isu politik yang dicampur-campur ke situ. Ingat gak sih kayak zaman oh ini orang Tionghoa nggak boleh maju politik bla 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 gitu kan, oh karena dia Kristen Tionghoa gitu kan, oh Cina gitu kan. Nah dari situ kayak kita bercanda, oh lu orang Cina ya gitu, kayak tiba-tiba konteksnya jadi negatif tau. Tiba-tiba yang awalnya tuh kita kayak biasa aja gitu ngomong, dia mah orang Cina, maksudnya ini kayak seolah Cina tuh kayak gimana gitu. Nah, itu gimana? yang terjadi, Rasis lagi. ini apa namanya di Indonesia itu karena politiknya itu udah nggak sehat. Udah nggak sehat salah satu. Politik itu apa sih? Politik itu menurut Aristoteles adalah seni bermasyarakat. Ketika seni bermasyarakat kita udah nggak sehat, artinya itu akan bisa mempengaruhi ke beberapa nilai-nilai yang kita anut, kayak ras kita gitu, nilai-nilai biologis yang kita anut, ras kita apa, kulit kita apa, bahasa kita apa. Nah, makanya buat gua dulu tuh bercandaan tentang kayak ada apa pendeta lagi naik haji gitu kan, jadi pendeta itu digendong, biasa aja. itu pernah bercanda kayak gitu. Tapi itu nggak rasis bro, itu kan udah ke agama. Ya itu maksudnya rasis kan berangkat dari Sara juga kan, Sara kan kayak isu apa namanya rasis juga kan gitu kan, maksudnya ini kayak mensuperiorkan agama kelompok tertentu gitu maksudnya. Jadi gini maksud gua, bercandaan begitu tuh dulu kayaknya biasa aja, cuma gara-gara di politik kita di bawah-bawah saking serius ya, saking sengitnya kita tuh jadi kayak agak gapi. Lu ngerasa nggak sih kayak dulu tuh kayaknya nggak sebegininya, biasa aja gitu kan? Harusnya lu ngerasa sih waktu lu sebelum politik era 2014 sih, bahkan sebelum 2014. Gue nggak setuju. Gue pernah share sama dia tentang hal ini.
dia menyampaikan statement ini. Kalau gue pribadi nggak setuju. Kenapa? Menurut gue sih dari dulu masalah ras sara itu udah tinggi. Contohnya, sorry itu saya di media. Ini teman gue sendiri yang bilang, pembimbing gue, dia bilang di media itu orang-orangnya rasis abis. Dan itu bukan terjadi bukan sekarang doang, itu sudah dari jauh-jauh hari. Jangan gini, bisa jadi. Kalau lu bilang itu gara-gara alasan politik, gue nggak setuju kalau itu alasan politik. Itu bisa jadi Joel, tapi bisa jadi juga. Mungkin kalau itu gara-gara masalah politik dan itu jadi terpicu lebih besar lagi, oke, Iya gue setuju. itu maksud. Tapi kalau lu bilang ini gara-gara masalah politik ini aja, baru kita nggak bisa bercanda. Oke, Gua nggak setuju. gue bisa ini. Karena dari kecil kami juga sudah dirasis-rasisin. Oke, berarti poin gue yang tadi tuh gara-gara politik, mungkin bukan gara-gara politik tapi semenjak politik yang nggak sehat jadi kayak makin naik, Makin terpancing. Poin gue jadi kayak gini, jangan-jangan sebenarnya isu rasial itu udah ada dari zaman dulu, cuma nggak ekspos karena nggak ada sosial media. Nggak, nah itu dia. Itu yang pertama tadi gue Jangan-jangan bilang. Yang kedua gara-gara media sosial. jangan-jangan kedendaman kita terhadap ras lain itu sebenarnya udah ada sejak lama, Sudah cuma ada nggak sejak pernah lama. terekspos aja gitu. Karena medianya belum terlalu sehebat sekarang. Sekarang ini media mengekspos sesuatu ini kadang sorry itu saya berlebihan. Yang pertama, yang kedua kadang terlalu Bukannya cepat. media, tapi Terlalu cepat sehingga orang itu gampang untuk berantem. Media ini sekarang bahaya loh. Makanya sudah makanya ada gua pikir undang-undang Pak ITE. Soekarno itu apa ya, dengan teman-teman pahlawan lain itu kayak luar biasa sih, kayak kita punya ideologi yang mempersatukan kita semua. Betul sekali. Itu juga gue sempat pikirkan. Itu luar biasa. Pancasila itu ideologi paling sakti, ideologi paling keren. menurut lu kayak nggak bisa ditemuin di negara lain sih. Benar. Gue juga sempat berpikir itu loh. Karena Bhinneka Tunggal Ika itu apa sih, berbeda-beda tapi tetap satu jua. Kayak luar biasa banget, lu tau gak sih? Makanya gue pikir gue nggak terlalu pintar sejarah, tapi maksudnya paling nggak kita garis besar sejarah kita tahu gitu. Oh ternyata kita ini disatukan atas dasar penindasan yang sama oleh Hindia Belanda dulu. Kita sama-sama ditindas sama Hindia Belanda waktu zaman kolonialisme, dari mulai barat sampai timur Indonesia sekarang gitu kan. Dari mulai ras Melayu, ras Melanesia, ras campuran, mau itu Arab apa Tionghoa yang tinggal di sini gitu kan. Itu yang membuat kita jadi bersatu gitu. Kalau kita bahas tentang ini nih panjang banget sebenarnya. Jadi ideologi kita tuh nggak selesai. sebenarnya isu rasial itu udah ditangkas sama Pak Soekarno melalui Pancasila ini. Itu yang gue sempat pikir. Itu yang kenapa makanya Pak Soekarno mempersatukan itu kita gitu. Ketika kita berantem tuh kita jadi apa, kalau bantai-bantaian hashtag itu kita Pancasila. Jadi kayak ada satu ideologi yang mengingatkan kita, oh kalau kita ini berbeda-beda tapi satu juga. Enak tahu kalau lu di ladang bunga gitu kan, warnanya nggak cuma kuning tapi ada kuning, ada merah, ada biru. Kayaknya gila tuh indah banget. perbedaan itu indah. Iya, itu Pertanyaan yang nggak pernah gue lupa dari guru pramuka gue dulu waktu gue masih SMP. bener juga. Nah, terakhir gue pengen lu kasih nasihat sebelum lu. Gue pengen kita kasih nasihat begini. Nasihat buat generasi milenial supaya dalam berkata-kata, dalam berbicara, komentar dan mengeluarkan pendapat, coba kurangin dari 3 hal. Ini gue pengen banget konsen tentang 3 hal ini, bro. 1, masalah rasisme di Indonesia. 4 sih kalau berarti. Yang kedua adalah masalah SARA. Yang ketiga adalah iya, SARA. Yang ketiga itu adalah masalah diskriminasi. Suku, agama, ras, SARA ke suku, agama, ras. Gitu. Sama Dan ini yang apa, keempat, yang terakhir adalah masalah Betul, body shaming sih di Indonesia, pembulian. Jadi 4 hal ini nih kita mesti banyak bahas, ngobrol, bicara, cari video-video motivasi tentang 4 hal ini karena ini penting banget. Karena ini akan menyelamatkan generasi kita. Kalau enggak, sampai kapanpun generasi kita kayak begini terus. Betul seperti kata dia tadi, orang Indonesia pintar kok, orang Indonesia cerdas kok. Ayolah, pintar yang positif, cerdas yang positif untuk membangun generasi kita, membangun millennials kita. Jadi kita tuh enggak. Untuk itulah konten gua ada, belum ada. Oke, nanti gue cuma satu sih. Gua berangkat dari Pak Kiai Abdurrahman Wahid. Orang yang bukan intelektual sih, maksudnya intelektual setinggi itu rasa toleransinya semakin besar. Itu aja sih. Wih, keren. Dan toleransi itu nggak bisa cuma dipelajari secara teoritis. Toleransi itu jangan pelajari toleransi, tapi praktikkan toleransi. Lu nggak akan pernah tahu rasanya ada di satu kelompok minoritas tertentu kalau lu nggak ada di situ gitu. Lu nggak tahu gimana perasaan orang tertentu. Jujur gue
sebenarnya ada beberapa teman gue kayak ngelarang gue untuk ngedesain beberapa rumah ibadah yang di luar rumah ibadah gue sendiri gitu kan. Dan tapi gue nggak berangkat dari gue mau membela dia bagaimana, tapi gue ngeliat sisi kemanusiaan itu aja sih. Ya. Berarti Kita harus lihat manusia sih. berarti yang lu nilai yang lu kesamaan. mau sampaikan adalah kemanusiaan di atas Segalanya bisa. bukan segalanya dong, beda ketuhanan di atas. Tapi kadang ketuhanan orang pakai buat berantem juga. Berarti intinya gini, kemanusiaan itu di atas yang lain ya, Enggak. seperti keagamaan, Bukan. kepercayaan. Gue gitu iya, nggak? mungkin benar. Kita harus bahas itu suatu hari Ada, nanti. ada istilahnya hubungan horizontal. Kalau mungkin dia sebagai umat Kristen ini kan kayak yang itu salib yang bagian itu hubungan horizontal. Itu vertikal dan horizontal. Iya, yang Vertikal horizontal, hubungan ya. kita dengan Tuhan. Nah, kalau baik. gue hablum minan nas, Ah, hubungan antar manusia, alam semesta, makhluk hidup lainnya. Di agama gue nggak ada sih rasis sebenarnya sih. Kalau ada itu kayaknya interpretasinya beda sih. Karena ada satu ayat itu di agama gue itu, kalian itu dilahirkan dari suku-suku bahasa berbeda itu agar kalian saling mengenal. Itu ada ayatnya. Oke, itu aja yang gue pengen share sama teman-teman semua. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe channel saya. Wih, bentar dulu. Jangan lupa teman-teman like dan subscribe video saya. Lupakan. Jangan lupa Maaf teman-teman. ya kalau menggurui, ampun. Teman-teman jangan lupa like dan komen di bawah ini kalau teman-teman mau kasih masukan apapun. Jangan lupa juga share kalau video ini bermanfaat, dan juga jangan lupa subscribe supaya